Halo Sobat IMC, ketemu lagi dengan saya Eka dan kita bersama dengan Dr. Karissa, dokter spesialis ortopedi dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Halo dokter. Halo kembali. Apa kabar? Masih baik-baik aja. Oh, baik-baik. Harus baik-baik. Saja. Harus baik dan selalu semangat. Selalu semangat. Oke, IMC people, kali ini kita akan bicara soal pengapuran dan kropos ya. Nah, ini kita kadang-kadang itu suka bingung nih ya. Ini pengapuran atau pengeroposan, ya kan? Oh, iya. Kadang-kadang juga kita pikir itu sama antara pengapuran dengan pengeroposan, ya. Nah, kali ini nih kita akan langsung tanya sama Dokter Karissa nih terkait mengenai dua hal ini supaya kita tahu nih kalau misalkan ternyata kita mengalaminya, kita harus tahu berobatnya seperti apa, ya. Oke, Dokter Karissa. Nah, ini kita mulai dengan pengapuran. Nah, Baik. seperti apa sih itu pengapuran, Dok? Oke. Jadi kita mau ngomongin pengapuran dan pengeroposan ya. Yes. Kita mulai dengan pengapuran. Ya. Kita bedain dulu tuh, apa sih pengapuran dan apa sih pengeroposan? Ya, harus tahu dulu. Oke, Ya. harus tahu dulu di mana letaknya biar Ya, kita lanjutnya enak nih. Ya. Jadi kalau kita ngomongin pengapuran, itu problemnya ada di sendi. Oke. Dan kalau kita ngomongin pengeroposan, itu problemnya ada di tulang. Ya. Nah, kenapa sendi bisa mengapur? Ya, kenapa sih terjadi pengapuran pada sendi? Ya, bayangkan aja, sendi kita itu kita pakai berjalan, kita pakai beraktivitas mengangkat beban selama kita seumur hidup kita. Ya. Di umur 40-60 tahun, tidak bisa dipungkiri mungkin sudah terjadi perubahan struktur dong anatominya, lututnya mungkin sudah nggak enak lagi. Nah, karena pengapuran itu adalah proses degeneratif ya. Tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Apalagi sudah dipakai jalan 40 tahun, 50 tahun, 60 Kilometer tahun. udah panjang. Udah kilometer udah panjang, pasti ada. Tidak selalu ada rasanya, tapi iya. biasanya menimbulkan gejala. Nah, karena tadi sendinya itu sudah umur lah, sudah ada proses degeneratif. Apa yang terjadi di pengapuran? Jadi elastis. Sendi kita ngomongin contohnya lutut ya. Lutut itu banyak banget isinya, ada ligamennya, ada tulang rawannya, ada pembungkusnya, dan ada otot dan lain-lainnya. Nah, terjadi pengapuran ini salah satunya adalah perubahan di tulang rawannya. Nah, tulang rawannya itu udah mulai tidak elastis, gampang rusak. Akhirnya apa? Tidak mulus. Ya. Tidak mulus. Yang tidak elastis, tidak mulus, kamu pakai jalan terus, akhirnya lama-lama dia menghilang, menipis, bahkan sampai habis. Bantalan sendinya yang biasanya kita buat bemper kalau kita buat jalan itu dia lama-lama jadi kaku dan gampang rusak. Semakin kesana semakin habis dan semakin rusak, tulang berbenturan dong sama tulang, jalannya jadi sakit. Itu yang bikin pengapuran itu jadi problem banget, karena dia tuh menyebabkan nyeri. Nah, ya itu. Dia masih ada tingkatnya ya, dalam artian bisa masih mild, bisa moderate, severe, dan pengobatannya macam-macam banget. Tapi memang pengapuran itu nomor satu problemnya adalah nyeri. Nyeri ya. Pasti kalau terjadi pengapuran, pasti orang tersebut akan merasa nyeri ya, Dok ya. Paling pertama paling sering itu di mana? nyeri. Bagian tubuh mana, Dok, yang paling sering terjadi pengapuran? Pengapuran itu bisa terjadi di seluruh sendi di tubuh kita. Oh. Tapi yang paling banyak adalah di sendi-sendi yang kita pakai untuk weight bearing atau menumpu badan. Oh, lutut dong kalau gitu? Iya, lutut, panggul, tulang belakang, ankle, itu yang paling sering. Bahu juga bisa, jari-jari juga bisa. Kalau pagi-pagi rasanya kok lututnya udah kaku ya, jari-jarinya kok kaku ya, siang baru agak enak, itu udah merupakan tanda-tanda dari pengapuran. Ya, oke, kita udah belajar soal pengapuran. Nah, bagaimana dengan pengeroposan? Pengeroposan, ya. Gak apa-apa. Memang sulit. Pengeroposan tadi, kita problemnya adalah di tulang ya. Jadi pengeroposan itu adalah, kita bisa sebut sebagai silent disease. Jadi penyakit yang nggak ada bunyinya, nggak ada rasanya, tiba-tiba bisa patah tulang. Karena apa? Jadi ketebalan tulangnya itu menipis. Banyak banget sih faktor yang bisa menyebabkan dia menipis. Tapi selama penipisan itu tidak ada rasanya, sampai tiba-tiba tidak sengaja. Sama sekali tidak terasa itu, Dok? Tidak terasa. Bisa
mungkin yang paling sering dirasakan adalah nyeri, tapi itu tidak sering. Tiba-tiba karena tipis ya, kita cuma jatuh dari duduk aja, grek gitu, tangannya menumpu, bisa patah. Jadi nggak ada rasanya, tulang menipis, jatuh. Jadi seringkali osteoporosis itu atau pengeroposan tadi ya, diketahuinya setelah terjadi patah tulang. Nah itu jadi repot, karena gimana? Karena ketika kita mau mengembalikan tulang ke posisi awalnya ya, entah kita dengan operatif non operatif, karena kualitasnya kurang bagus, kita tuh mau nempelin apa aja sulit. Iya. Iya, kayak kita mau nempel paku nih, kita pukul ke tembok sama pukul ke triplek kan beda nih. Beda dong, iya. Stabilitasnya kan bagus kalau kita ke tembok yang padat kan daripada ke triplek. Itu juga kalau kita mau operasi pada patah tulang orang osteoporosis, repotnya di situ. Oke. Nah, dokter, kita nih tahu dari mana nih kondisi tulang kita? Jangan-jangan nih tulang kita ini sekarang ini dalam kondisi yang udah keropos loh. Apa ini? Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengetahui kondisi kesehatan tulang kita? Untuk mengetahui kondisi kesehatan tulang ya, paling objektif adalah untuk tadi pengeroposan adalah dilakukan ronsen. Jadi dia tuh mau melihat ketebalan tulangnya. Memang itu biasanya kita anjurkan pada laki perempuan, walaupun banyaknya perempuan di atas usia 50-60 tahun yang mungkin sudah punya resiko terjadinya pengeroposan gitu ya. Memang karena tadi pentingnya di sini adalah pencegahan dan deteksi dini. Ya. Pencegahannya adalah waktu muda sebenarnya yang kita harapkan. Jadi waktu muda kita sebelum umur 40 tahun ke atas itu kita perlu melakukan olahraga strength training. Training beban. Ya. Jadi beban tulang itu kalau dikasih beban malah semakin kuat. Oh, tulang itu kalau dikasih beban malah semakin kuat ya? Malah semakin kuat. Jadi makanya kita tuh baik tentunya pada saat usia muda untuk tetap aktivitas olahraga. Betul. Ya untuk memperkuat tulang ya, Dok ya. Betul. Jadi modal, karena kan sekali lagi dia agak sama dengan pengapuran, di mana dia semakin ke sana tuh semakin cenderungnya menurun ya. Nah, tapi kalau kita modalnya awalnya sudah bagus, turunnya kan akan lambat dan tidak akan langsung anjlok ya. Jadi kita perlu benar-benar nih melatih tulang kita, menambah resistensi, menguatkan, menambah beban. Jadi dia terstimulasi untuk tumbuh. Pun begitu selain kita stimulasi untuk dengan strength training adalah kita pastikan konsumsi vitamin D dan kalsium cukup, karena bahan bangunannya tulang tadi adalah yang paling penting vitamin D, kalsium dan juga mineral. Ya. Gitu. Orang-orang Indonesia ini seringkali diketahui angka vitamin D-nya kurang dari cukup. Ya. Padahal vitamin D itu yang menyerap kalsium ke tubuh kita dan ke tulang. Jadi kalau yang nyerapnya aja nggak ada, kalsium masuk lewat dia keluar. Jadi nggak tertumpuk di tulang, akhirnya tulang jadi keropos. Gitu. Oke, Sobat IMC ya, tadi kita sudah dengar informasi yang keren banget dari Dokter Karissa. Oke, Dokter, sebelum kita akhiri acara Ngopi Santai bareng Dokter kali ini, kira-kira Dokter bisa kasih closing statement buat Sobat IMC? Oke, ya, baik. Terkait pengapuran dan pengeroposan ya, jadi itu permasalahan yang sangat sering terjadi pada perempuan maupun laki-laki di atas 40-50 tahun, dimana jika ada riwayat cedera bisa lebih cepat lagi terjadinya. Jadi benar-benar saya anjurkan selagi kita masih sehat, selagi kita masih bisa gerak, jangan mager. Jangan mager. Sobat IMC jangan mager. Jangan mager. Ya, rajin olahraga. Harus olahraga. Olahraga tuh bahkan ada aturannya ya. Harus minimal 3 kali sampai 5 kali seminggu selama 30 menit dengan intensitas yang bertahap. Kenapa? Kenapa penting banget tuh olahraga? Karena satu tadi beban bagus buat si tulangnya. Tulang jadi tebal. Nah, untuk sendinya karena si olahraga tadi menguatkan otot-ototnya, jadi pekerjaan sendinya akan berkurang karena dibantu otot yang kuat tadi. Pun begitu, olahraga juga akan membantu menyehatkan sendi dengan dia akan menstimulasi cairan sendi. Jadi pelumasnya masih bagus. Kalau kita olahraganya baik, harapannya sendi dan tulang kita sehat sampai waktu yang cukup lama. Wah, keren banget. Gitu, Oke, terima kasih Dokter Karissa. Oke, Sobat IMC, kalau misalkan Sobat IMC ada yang mau tanya-tanya lagi, silahkan bisa langsung konsultasi dengan Dokter Karissa
di Rumah Sakit IMC Tangerang. Oke, sampai ketemu di acara ngopi santai berikutnya dan tetap sehat dan semangat selalu. Jangan lupa olahraga. Jangan lupa olahraga. Ya. Semangat.